Sudah sempat ketemu Syekh Panji Gumilang? Iya, sudah. Sudah kenalan? Iya. Ada ngobrol? Menurut Bapak, secara personifikasi Syekh Al Zaitun itu seperti apa? Ya, menurut saya dia orang yang pemikir besar. Ya. Dia mempunyai cita-cita dan dia mempunyai ideologi terbuka. Artinya bahwa orang kalaupun beragama, kelihatannya menganut banyak ajaran Soekarno. Ya. Jadi sekalipun kita beragama tidak membuat kita harus sempit pergaulan dan menyempitkan ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah sesama umat manusia rahmatan lil alamin. Jadi yang saya ditangkap dari diskusi ataupun apa yang disampaikan beliau itu bahwa beliau itu mengharapkan membawa Indonesia supaya bisa jaya kembali adalah hanya melalui penanaman toleransi. Jadi di dalam jiwanya itu adalah jiwa toleransi, jiwa keterbukaan, mengajak. Nah, tetapi ini harapan kita, beliau yang akan sehat, panjang usia, dan terus mampu menebarkan ajaran-ajaran toleransi untuk membangun Indonesia yang lebih bermartabat. Saya kira ajaran ini sangat disukai orang banyak dan berlaku universal. Itu berlaku untuk seluruh suku, agama, dan bangsa apapun. Misalnya, ternyata Bapak diundang lagi untuk diskusi ke sini, diajak mungkin bersama tim, bisa bersedia lagi datang? Bukan hanya bersedia datang. Saya kira kita memang untuk pondok pesantren seperti Al Zaitun, wajiblah kita mesti dukung dan bela kalau di dalam kesulitan. Itu karena itu terlihat dari bukan sosok pribadi daripada Bapak Panji Gumilang saja, tetapi ajaran-ajaran yang dianut oleh beliau itu adalah ajaran kebenaran yang bersifat universal, yang berlaku pada semua suku, agama, dan bangsa, dimanapun di seluruh dunia. Dan itu dianut di dalam Declaration of Human Rights. Itu saya menarik banget. Tapi saya yang unik sekarang Bapak datang kemari di tengah ya Pak, di tengah isu yang begitu kontroversial bahwa Al Zaitun itu ada isu NII, ada apalah segala macam. Ada praktek-praktek yang tidak bagus seperti zina, perampokan segala macam. Itu menurut Bapak seperti apa dan pandangan? Ya bagi saya kan advokat ya, sudah terbiasa juga hidup di medan keras dan bisa menganalisis isu ya. Begitu isu itu dimunculkan dan tidak ada satupun isu yang fokus, saya pikir ini tidak ada kaitannya ke masalah isu. Itu masalah akidah dan yang lain-lain itu saya kira itu pemicu saja. Dipakai untuk memicu, untuk mengangkat sentimen orang banyak. Tetapi yang saya lihat adalah bahwa sekalipun dibegitukan, dan ternyata bahwa bisa kita lihat jumlah pendaftar yang masuk di sini, kalau tahun-tahun sebelum isu ini ada 750 setiap tahun yang mendaftar, sekarang sudah meningkat hampir 1.200 sekarang yang mendaftar dan tidak tertampung semuanya sesuai kapasitasnya. Nah artinya isu isu murahan itu yang disebar-sebarkan itu, andai kan saya kira tidak ada di antara satu institusi yang semuanya beres 100%, mungkin saja ada masalahnya. Tetapi jangan membawa kepada institusi ini
Karena institusinya mahal harganya. Sangat diperlukan oleh masyarakat. Karena sebenarnya pendidikan mencerdaskan bangsa itu tugas daripada negara. Itu perintah Undang-Undang Dasar. Tetapi kalau ada swasta seperti Pondok Pesantren Al Zaitun mengambil alih pendidikan, kan tertolong negara. Nah, itu harus dilindungi oleh negara. Jangan kalau ada masalah-masalah kecil, saya lebih senang dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Ma'ruf Amin, Wakil Presiden kita. Beliau berkata, ya pembinaan kalau sekiranya di situ ada hal-hal yang masih belum pas, ya. Tapi saya tidak berbicara soal akidah, tetapi secara sistem ini sudah ada yang luar biasa di sini. Bayangkan dengan setiap hari menyediakan 1,5 ton masak nasi di sini setiap hari sampai 2 ton. Itu baru nasinya saja berapa ribu orang setiap hari makan di sini, pegawainya, siswanya, mahasiswanya, santrinya, ya semuanya terakomodasi dan semua menjadi sebuah sistem yang sudah jalan di sini. Mulai daripada pengadaan, mulai penanaman bibit padi, bahkan ikan, mengolah sampai tersaji di atas meja, tersedia di sini. Gimana lagi kita cari yang luar biasa seperti ini? Jadi jangan hanya melihat kepada hal-hal yang miring-miring saja. Terus dikatakan bahwa di sini akan ada yang, apakah saya takut? Oh, saya tidak takut. Karena saya justru ingin datang ke sini, justru ingin membandingkan apa yang diomongin orang di luar dengan apa yang ada di sini. Jadi ketika saya berbicara kepada orang lain atau berbicara kepada media, bukan katanya ke katanya. Saya sudah ke sini, sudah nginap saya di sini, sudah tinggal, sudah nanyain. Ya, saya sudah tabayun sebelum saya melontarkan hal-hal yang sifatnya mengkritisi. Jadi nggak usahlah kita merasa paling hebat sendiri atau merasa paling bisa sendiri. Datang ke sini, Mahfud MD juga boleh datang ke sini lah. Kasih dia kesempatan ngajar kuliah umum biar Mahfud MD lihat apa yang ada di sini. Atau katakanlah, mintalah. Saya udah bilang sama pimpinan tadi, pimpinan pesantren, undang saja di sini kuliah umum sekali sebulan, Kapolres, Dandim, ya, bila perlu kasih tinggal rumah di sini supaya mereka lihat apa yang ada di dalam ini. Mungkin itu bisa menjawab, biasanya menjawab, karena mereka lah kaki tangan dan mata yang paling terdepan dari Panglima Angkatan Bersenjata maupun Kapolri. Nah, supaya matanya langsung melekat di sini, ya taruh di sini mereka mengajar. Ya selesai barang itu gitu. Nggak ada urus DI, apa segala macam, DI, apalah yang lain-lain. Ngapain capek? Kita membangun ini aja. Bayangkan siapa yang menanggung kalau sekiranya ini macet mogok. Harusnya isu itu tahun ini selesai. Iya. Ini gimana kalau sampai ini semua? Apa nggak berontak ini semua kalau sampai sekolahan di sini nggak jalan? Ya kan? Segeralah janganlah kasar sekali di dalam hukum yang kita anut itu dah hukum yang berkeadilan. Gitu ya. Lihat keadilannya apa. Sebanding tidak kalau misalnya kalau sekarang ini udah sampai menyita semua rekening misalnya, apa itu nggak membuat ini nanti pondok jadi kesulitan gitu, ya kan? Apa nggak membuat nanti anak-anak yang sekolah ini nggak jadi sekolah? Pikir nggak sih sampai ke sana? Ya, kan? Sudah menyentuh hak asasi manusia itu. Iya, udah melanggar. Iya. Ini anak-anak kita loh yang ada di sini yang bersekolah dan ajarannya bagus kok. Yang menjadi garansi saya adalah sambutan daripada ketua Pondok Pesantren se-Indramayu. Dia itu alumni dari Gontor dan pernah mengajar di Al-Amin, Pondok Pesantren termodern di Madura. Tentu nggak main-main ini memberi statementnya. Dia mengatakan, saya tahu tidak ada satupun warga dari Pondok Pesantren yang dibina oleh NU yang ikut-ikutan demo berseri di sini. Tidak ada. Kami sudah meneliti sendiri di sini. Tidak ada masalah dengan Pondok Pesantren Al Zaitun. Siapa lagi yang saya mau dengar? Siapa lagi yang mau saya percaya kalau yang punya hajatan di sini aja tetangga-tetangganya tidak melihat ada sesuatu gitu pelanggaran. Lalu siapa? Mau ngarang apa lagi? Cerita berseri apa lagi yang saya mesti karang gitu. Itu berhentilah orang membuat hoax gitu. Kasihan orang seperti wali murid. Janganlah sampai terlantar. Saya ingatkan ke pemerintah bahwa rekening yang disita itu bisa membuat pesantren ini tidak jalan. Jangan memandang enteng hal-hal. Oke, Pak, satu lagi Pak. Itu untuk para berikan moral kepada wali santri, kepada alumni, santri-santri.
sebagai advokat gitu, mungkin kita bisa dapat pesan untuk dari seorang Pak Palmer Situmorang. Ya, tetaplah semangat karena saya tidak melihat ada hal yang serius untuk yang membuat, karena dilihat di sistem pendidikan yang ada di sini, muatan keagamaan, muatan pendidikan nasionalnya, terutama adalah ajaran toleransi itu sangat punya korelasi dengan banyak hal. Kalau sudah disebut dengan toleransi, itu adalah inti. Toleransi itu ada sebuah inti. Itu banyak rangkaiannya yang mempengaruhi orang bermental baik. Jadi orang tua atau santri, semangatlah karena Anda sudah ada di pondok yang benar, yaitu Al-Zaitun. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Palmer hari ini, wawancara yang sangat bagus hari ini.